Please fill out this form. 제밥 돈 챙기며 살 수 있어. 기 위해 탈북민 가장 Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul My Name is Loh Ki-wan. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai Kim Hae-jin dan diperankan oleh Song Joong-ki sebagai Loh Ki-wan, Choi Sung-eun sebagai Mari Lee, dan Jo Han-chol sebagai Lee Yeon-sung. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang seorang pembelot Korea Utara yang melarikan diri bersama ibunya. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan film dari drama ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Ki-wan dan orang-orang yang melarikan diri diberi instruksi oleh sang makelar untuk berpencar setelah turun dari pesawat itu. Setelah melewati semua terus mereka pun berganti pakaian semua dan diberikan paspor baru. Ki-wan meminta sang makelar untuk ke alamat yang akan ditujunya. Setelah sampai Ki-wan ikut mengantre untuk memasuki sebuah tempat pendataan menjadi pengungsi. Move on, please. Please fill out this. Next. ID. Kini Ki-wan sedang diwawancarai untuk mendapatkan hak untuk dapat mengungsi di negara itu. 조선민주주의인민공화국에서 태어났습니다. 질문 파스포? 파스. 씨는 2019년에 어떻게 위조 여권? 어머니가 돈을 주신 겁니까? Wawancara berlanjut untuk tahun depan karena ada catatan Ki-wan pernah membelot dari negaranya. 2월 5일 오후 2월이라면 기kam조 그때까지 옥하고. Ki-wan pun terluntang lantung di jalanan. Dirinya memasuki toilet umum untuk sekedar menghangatkan diri dan tidur di dalamnya. Ki-wan pun mencari minuman dan makanan dari tempat sampah. Ki-wan melihat orang yang mendapatkan uang dari menukar botol bekas, sehingga Ki-wan mengikutinya dan dapat membeli makanan yang layak untuknya, walaupun dimakan di dalam kamar mandi yang dirinya tinggali. Ki-wan pun melakukannya lagi, namun saat akan tidur di toilet, tempat itu sedang diperbaiki sehingga Ki-wan pun ke taman untuk menghangatkan diri. Tetapi Ki-wan diusir dan dipukuli oleh anak muda yang sedang lewat. Ki-wan kembali berkelana untuk mendapatkan tempat tidur yang hangat dan menemukan sebuah laundry 24 jam untuk dirinya dapat tinggal di situ. Saat Ki-wan tertidur, datanglah Mari yang mengecek dompet milik Ki-wan dan melihat isinya sangat banyak. Kini mereka berdua dibawa ke kantor polisi bersama. 여성복무. 몰라. Ki-wan pun menanyakan tentang dompet milik Ki-wan dan Ki-wan sedikit emosi karena uang itu hasil dari menjual jasad ibunya. 그 지갑 딱 하나 남긴 거다. 그 도적질한 그 돈. 팔아서 받. Kemudian Mari bilang jika akan mengembalikannya. Namun Mari meminta Ki-wan berbohong. Ki-wan pun tidak mau dan Mari tidak menyerah sehingga Ki-wan pun mau mengikuti rencana Mari. 지갑은? Tant qu'il appuie sur lui, je vous le passe. 예, 전화 바꿨습니다.
$30 정도. Setelah itu mereka berdua pun keluar dan Mari bertemu dengan ayahnya dan membuat Mari bertengkar dengan ayahnya dan pergi dari tempat itu. Mari menemui Cyril untuk meminta dompet dan uangnya yang dirinya berikan kemarin. Cyril akan memberikannya tetapi Mari harus bekerja pada dirinya lalu Mari pun menyetujuinya. Saat di luar Mari tidak membawa dompet dan uangnya sehingga membuat Kiwan memasuki area bawah tanah itu. Dan terjadilah sedikit keributan kemudian Mari membujuk Kiwan untuk pergi dari tempat itu. Mereka berdua berada di rumah Mari, lalu Mari menyuruh Kiwan untuk mencari kerja yang telah Mari usulkan dan bilang jika disuruh oleh ayahnya Mari. 인력업체 사장인데 한국 사람이야. 얘 아까 경찰서 앞에서 봤잖아. 네 아버지를 파네. 근데 말이지. Mari pun memberikan setelan untuk Kiwan bekerja. 이거 내가 너 가져와. 더 줘? 딴 건 몰라도 네 얼굴 미친 개구리 싫어져. Keesokan harinya namanya Kiwan dirubah oleh seseorang supaya bisa mendapatkan pekerjaannya. 그렇게 알고. Setelah sampai di tempat kerjanya Kiwan bekerja dengan giat. Namun kini Kiwan dikunciin temannya di lemari pendingin untuk menyimpan daging. Kemudian Kiwan dibantu Seonju untuk keluar dari tempat itu. Kini Seonju dan Kiwan makan bersama. 사람들 못하는 새끼들. 됐어요. 남의 고기를 훔쳐 먹는 거. 망에 한 달에 200유로, 쌍발 버스 50. 그네들이 아예 하는 일은 무슨 소리지? Mereka pun kini berbincang-bincang tentang keluarga Seonju. 이렇다. 그녀네 머리고 깨따서 소학교 동무. 빨빨 먹으라. 어금니가 쓱쓱 부러지는 게 힘을 Di tempat lain, Mari sedang mengikuti perlombaan menembak melawan Julia perwakilan dari Belanda. Setelah melakukan tembakan kesasaran, ternyata hasilnya adalah imbang dan dilanjut lagi untuk sekali tembak. Semua orang tegang karena inilah yang terakhir dan Mari yang memenangkannya. Di ruangan Cyril, dirinya akan mengembalikan dompetnya itu namun Cyril bilang jika Mari harus menemui Gerd dulu. Namun Mari menolaknya dan hanya mengambil dompetnya Kiwan saja. Mari pun mendatangi Kiwan dan mengembalikan ke Kiwan lalu Mari pun pergi dan dikejar oleh Kiwan supaya dapat makan bersama dengan dirinya. Kiwan pun memasakkan makanan untuk mereka berdua. Mereka berdua pun makan dengan lahapnya dan Mari harus cepat pergi dari tempat itu. Tetapi ada penjaga asrama yang sedang berkeliling dan Kiwan menahan Mari supaya tidak berisik dan mereka pun berdiri sangat berdekatan. Keesokan paginya Kiwan pergi untuk wawancara lagi. Namun setelah wawancara yang kedua ternyata Kiwan ditolak karena cerita di wawancaranya yang pertama tidak benar dan mengada-ada.
있지 않다고. 그랬다 인정할 거 어디 있겠습니까? 예? Sehingga membuat Kiwan sedikit emosi dan penerjemahnya bilang jika foto Kiwan dengan ibunya itu tidak benar maka Kiwan akan dideportasi ke Cina. 죄송합니다만 어렵고 또 로겐 씨 Setelah pulang kerja, Kiwan membeli ikan untuk Seonju namun di tengah jalan terjadilah sedikit keributan dan direkam oleh orang yang lewat sehingga membuat Kiwan terkenal dan dilihat oleh Mari dari medsos. Mari pun mendatangi kantor polisi dengan emosi karena tidak bisa melepaskan Kiwan namun ada ayahnya Mari yang dapat membantunya. Dan setelah keluar dari penjara itu, ayahnya Mari memberikan kartu nama pengacara yang dapat membantu Kiwan dalam mengurus hak pengungsinya dan juga ayahnya Kiwan sedikit curhat kepada Kiwan. 옆에서 붙잡아줄 단단한 사람. 이 땅에서 살아남. Saat pagi tiba kini Kiwan sedang menjalani sidang supaya tidak jadi dideportasi dan mendapatkan hak pengungsinya di negara itu. Le corps de sa mère ont effectivement été pris à Pyongyang et que les éléments pour confirmer la nation d'avoir vécu dans la ville de Yangyi après. Datanglah 2 orang saksi untuk menjelaskan perkara itu. 로기아 특별한 의심 없이 공장에 Chinois d'ethnie coréenne. 예. Kemudian mereka berdua malah memberatkan Kiwan. Hal ini membuat Kiwan sangat marah. 김서 난민지위를 신청한 사실 중국말과 북한말 둘 다 잘하는 우리 좀 지위를 신청하는 일을 몇 번이나 Connaissez-vous le nom chinois de 명 취리미 Di tempat kerja pun Kiwan sedikit menanyakan kepada Seonju. Namun Seonju tidak memberikan alasannya dirinya melakukan itu di persidangan. 말이 보셔는 말. Lalu Kiwan pun mendatangi Mari namun diusir oleh Mari karena Mari sedang ada tamu. 뭐야? 이런 식으로 계속 찾아오지 마. Setelah Ciril pergi kini Mari mencari Kiwan ke tempat tinggalnya namun barang-barang Kiwan sudah tidak ada di tempat itu. Kiwan kini menjadi koki di salah satu rumah makan itu, dan seperti biasa tinggal kembali di kamar mandi. Di tempat Mari dirinya kini berlomba menembak lagi dan Mari sengaja untuk kalah. Ciril yang tidak terima pun sedikit mengancam Mari tetapi Mari dengan keteguhan hatinya tetap pergi dari tempat itu. Kiwan mendatangi tempat Yeonsung, yaitu ayah Mari karena sedang diadakan peringatan meninggalnya Jengju, yaitu ibunya Mari untuk membantu sebisanya. Namun saat acara berlangsung datanglah Mari yang sedang mabok dan mengomel kepada ayahnya. 뭔 시까지 하면서 춤을 해. 이런 거라. 그만해? Kini Mari pun mengacau di tempat itu namun ditahan oleh Kiwan supaya Mari tidak bundir dan pergi dari tempat itu. 그러니까 감히 그만하라고 하지 말라. Kiwan pun mendatangi tempat Mari tetapi Mari sedang akan menggunakan narkobau lalu Kiwan pun membuang narkobau itu. Dan mulai menggunakan narkobau itu supaya Mari tidak menggunakan narkoboinya. Tetapi Kiwan malah hampir meninggal lalu Mari meminta penawarnya kepada temannya dan menyuntikkan ke Kiwan.
Saat Kiwan tersadar mereka pun sedikit berbincang lalu Kiwan menyuruh Mari untuk tidak menggunakan narkoba lagi dan Marie pun setuju. 무슨 사정? 똑같이 했나? 내 불꽃도 없는 거야. Kini Kiwan mendapat kiriman dari Korea Utara yaitu dari Seonju. Di sini Seonju sedikit menjelaskan perkaranya masa lalu dan Seonju memberikan koran sebagai bukti jika Kiwan memang orang yang berasal dari Korea Utara. 때문에 이걸로 내 지은 죄를 용서해달란 말. 그 땅에서 Mari ditelepon oleh Ciril untuk datang ke kantornya jika tidak Kiwan akan ditembak dan Mari pun izin kepada Kiwan supaya dapat pergi dari situ. 잠시만요. 나 미안한데 행사 있는 날인 거 깜빡했어. 집 앞에 기다려. 나 재판 갔다 올게. Kini Kiwan sedang menjalani sidangnya. tel qu'il y est décrit. Attention. La photo correspond à ce qu'on paraîtra là-bas. 로기 아닙니다. Tetapi Mari sedang berada di tempat Ciril dan terjadi sedikit peperangan di tempat Ciril. Kiwan yang tidak bisa tenang karena Mari yang tidak kunjung hadir pun izin untuk pergi dan buru-buru mencari Mari. 왜 그래요? 미안합니다. Kini di tempat Ciril, Mari dipaksa untuk ikut dengan Ciril karena Mari juga menjadi incaran dari Berlin. Pourquoi t'as fait ça? T'es les Hollandais. Et c'est les ennemis de guerre. Ça peut être une opportunité, ça peut être bien. T'as fait mon... Entendre. Kemudian Kiwan pun datang dan kini Ciril menghajar Mari dan juga Kiwan, namun dengan sisa-sisa tenaganya Kiwan berhasil melawannya. Dan Mari menembak tangan Ciril supaya tidak menghabisi Kiwan. Kini Kiwan dan Mari pun kabur dari tempat itu. Saat sudah tenang, Kiwan menyuruh Mari untuk pergi dari negara ini supaya orang-orang itu tidak lagi mengejar Mari. 이 방법밖에 없어. 여권이랑 돈이 필요하다. 있잖네. Namun Kiwan tidak dapat melakukan itu karena hak tinggal di negara ini saja belum dirinya dapatkan. 나 살면서 제일 잘한 거 몰랐지. 거든. Kiwan akan membuktikan jika dirinya akan menjadi lebih baik dan jika bertemu dengan Mari lagi mereka berdua akan bisa bersama. 말이 가슴에 꽉 박혀. 나 그때 다짐했어. 꼭 그런 사람 돼서 그때 우리. Kini Kiwan dan Mari pun dijemput Yonsung dan langsung menuju ke bandara supaya Mari bisa langsung pergi dari negara itu. Setelah 1 tahun, kini Yonsung mendapat surat dari Kiwan yang isinya adalah Kiwan telah berhasil mendapatkan hak tinggalnya di negara ini. Kemudian Kiwan pun pergi ke bandara dan akan pergi suatu tempat dan akan kehilangan hak tinggal sementaranya di negara ini. One way, please. 이 땅을 떠납니다. Kini Kiwan mendatangi tempat Mari tinggal. Saat mereka bertemu langsung berpelukan untuk melepaskan rindu yang sudah sangat mendalam bagi keduanya. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.